penikmat debat aja. Waktu itu masih kalau Indonesia masih Abdullah Wasian. Oh iya. Kemudian Ahmad Dedat ya. Dan terakhir beberapa kan ada TikTok. Beberapa tahun terakhir saya melihat ada TikTok yang paling warawiri di TikTok itu paling sering muncul itu Unirifa. Saya melihat ini kok ini kayak saya dengarkan terus dan ini saya bilang ini adalah aset. Orang-orang yang mau memperjuangkan Islam dengan cara seperti ini berdebat dengan para orang-orang kafir, orang-orang non-Islam, ini adalah aset untuk umat Islam. Karena kalau sekarang ini mohon maaf, banyak sekali cara-cara orang non-Islam, cara-cara orang kafir untuk mensumirkan atau mensamarkan ajaran Islam. Dibikin ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, Islam Nusantara, sehingga kita lupa dengan aturan-aturan Islam yang sebenarnya bagaimana. Dan dengan adanya debater kristolog ini membuka wawasan dan kecintaan kita semakin kepada Allah. Dan ketika itu Unirifa ada masalah, dia mau berhenti berdebat dan dia datang ke Jakarta. Saya bilang kerja tempat saya karena saya butuh orang. Saat itu walaupun saya nggak butuh orang, tapi saya bilang saya butuh orang. Dan saya bilang sama Rifa, kebetulan kita sama-sama dari Minangkabau, dari kabupaten yang sama, dan saya juga sering lewat ke kabupaten dari itu Bang tempat tinggalnya dia. Jadi saya bilang dan sampai saat ini banyak orang yang banyak orang yang mempertanyakan kenapa saya mempekerjakan Rifa, kenapa kok saya biarkan Rifa setiap hari live di TikTok, terus debat segala macam sementara yang lain bekerja. Saya bilang sama mereka, saya lebih butuh Rifa daripada kalian. Saya akan bayar Rifa walaupun dia tidak bekerja. Itu Ustadz Dandar yang pakai masker di depan tuh. Yang pakai baju putih di antara Tejo sama kalau kita siapa sama Goldian. Allahu Akbar. Ada beberapa customer kita yang komplain. Terima kasih Rifa. Sama-sama Macet luar biasa. Satu ya. Nasihat Macet. Semangat yang perlu kita ini kan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita tidak mau merubahnya. Dan Islam tidak akan jaya oleh orang Islam. Islam tidak akan pernah jaya oleh orang kafir. Islam akan besar oleh orang Islam itu sendiri. Maka kitalah yang akan membesarkan Islam. Kita satukan seluruh kekuatan, kemampuan. Satu nagari di Padang, namanya Nagari Kotoma Lintang. Keluarga saya bertengger di urutan pertama keluarga termiskin. Di satu kelurahan ya, di satu kelurahan keluarga saya, kakak bapak saya itu di atas Burhanuddin menjadi keluarga termiskin di satu kelurahan. Kita makan nasi berbagi, makan hanya dengan sayur bayam tanpa garam. Tapi ketika Allah mau mengangkat, tidak ada satu orang pun yang bisa membedamkan. Ketika Allah mau memberikan rezeki, tidak ada satu orang pun yang bisa menahan. Yang penting tetap semangat dan bersyukur kepada Allah. Keluarkan hak-hak orang lain yang ada dalam rezeki kita. Karena rezeki kita itu bukan hanya milik kita, tapi juga milik banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos gue senggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Oke. Oh ya, kita juga akan memperkenalkan dari kalangan netizen, ya. Oh ya, kita mau perkenalkan dulu kristolog-kristolognya disuruh untuk ngobrol. Oh iya, itu lupa. Dari netizen kita mau berharap kepada Bang Agung untuk ke depan sebentar menyampaikan beberapa pesan dan kesannya. Ya antum ya. Antum. Mas Agung ya, siap. Masya Allah.
Jadi perkenalkan, nama saya Agung Sigit atau mungkin saya diberi orang baru di TikTok. Bisa dikatakan TikTok, saya masih baru. Karena saya cerita saja ya. Jadi mungkin tidak ada yang spesial, saya sedikit cerita. luar biasa. Biasa saya Jadi, bantu terus. Insya Allah. Mungkin Fajul di depan saya, di belakang Fajul. apa ada yang maaf atau gimana? Saya sendiri Islam dari lahir, tapi mungkin hidayahnya baru 2 bulan atau 3 bulan terakhir. Ya mungkin begitu. Tapi walaupun mungkin saya ini Islam dari lahir, tinggal Dia saya tuh kurang baik. hadir coba. Nah di awal-awal tahun ini entah kenapa di HP itu saya menonton YouTube, awalnya tuh terlihat yang saya tonton itu Ustadz Zakir Naik. Nah dari Zakir Naik itu saya melihat ada yang segala macam. Nah di bawahnya ada lagi debat lintas agama inilah. Dari situlah saya mulai mengikuti Bang Juma dan para psikolog yang lain. Dari situ saya mulai tertarik. Akhirnya 2 minggu atau seminggu terakhir saya bikin TikTok. Tadinya saya tidak punya akun TikTok sama sekali, saya tidak punya dan saya tidak tertarik. Saya tidak tertarik sama sekali. Dari dulu saya tidak tertarik. Tapi minggu lalu awal puasa saya bikin akun hanya untuk meminta nomor pribadi dari pertama kali saya kenalan Akang Satria. Hanya untuk itu, supaya saya ingin dekat oleh para debater, para psikolog dan semua. Itu niat saya dan satu tujuan itu ingin lebih baik dari yang mendahulu. Itu begitu saja. Jadi untuk apa ya? Saran saya, kita tidak ada waktu terlambat, tidak ada waktu terlambat untuk belajar dan untuk lebih baik lagi. Kenalin dong Mas Agung siapa dong? Namanya. Kenalin dong. Tapi oke. Jadi kebetulan saya merupakan merupakan jadi aparatur negara ya. Iya. Dan kebetulan saat ini saya dipercaya untuk Lanjut aja nggak apa-apa. Mengawal Jokowi. untuk mengawal orang paling penting di negara ini. Belum kelihatan. Nama saya. Mungkin mohon maaf, ini hanya bisa mengasih kata seperti itu, tidak bisa Ya, menyebutkan apa. pertama lagi Jelas. tuh ya, aku tahu. Ya. Saya juga tahu. Tapi apabila nanti di TikTok ataupun itu mohon untuk tidak. Jangan dipublish. Nama saya tuh Gung 14 yang di TikTok. Mungkin semalam saya tuh sama Umi Rifa dan Sama Bang Bo, Ustadz Tata tidak hadir. sama dari Bang Saleh. Molen. Itu pertama kali saya naik ya. Pertama kali saya naik dan saya ngomong ke Umi. Karena 2 hari lalu saya sudah kesini, saya sudah punya kenalan. Dan ya saya sumpah demi Allah dia gabung ke sini untuk tidak untuk menghancurkan, tapi malah ingin Ya, belajar dan mensupport para psikolog semua. belajar ngaji. Mensupport. Walaupun saya tidak bisa apa-apa, tapi saya ingin mensupport secara Umi Dini mungkin juga tidak secara hadir. masih ayo Uni, dan takut hadir. takut. Ada gue. Hadir. Canda jadi Bisa seperti itu. menyesuaikan ya. Ya jadi biar saya merasa juga melihat kayak Uni ataupun Kores segala macam. Saya kadang-kadang malu. Kadang-kadang diri sendiri malu yang sudah dari lahir tapi ilmu pun kurang sama yang para orang mualaf saya setelah. Demikian saja, tidak panjang untuk lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Agung yang tinggi sekali. Selanjutnya apa lagi nih? Oke, ya. Kenalan Ya. bersama lain. Di Opung Rame. Siap, belum siap. Assalamualaikum Ya, ini Opung Rame. Waalaikumsalam. Hati ini luar biasa. Saking senangnya hati ini sulit meninggalkan tempat, tapi apa harus berbagi. Sengaja hadir ke sini ingin melihat saudara-saudara Ayo. sekalian Akhir dan juga tadi acara yang sama. kehadirannya. Keluarga besar saya sudah kumpul di rumah. Mulai dari mantu cucu semua ada tolak sudah kumpul. Jadi terpaksa kita
terpisah sesaat, dan bukbernya pun sudah sampai walaupun belum dinikmatin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat terus ya Om. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, acara bebasnya kita harapkan para psikolognya untuk di depan semua. Musionat tolong di depan, Bang Neslos. Bang Neslos, Bang Neslos. Oh, sholat Bang Neslos. Oke. Oke, Bang Neslos di depan, di depan, di depan. Belum hadir. Bang Yans juga belum hadir, belum kelihatan. Silakan, silakan. Yang para pecinta makanan silakan maju ke depan. Ya. Ini dia. Wah, ini dia kalau ada akun yang berdiri dong. Ya. Oh, berdiri dong. Yang akunnya warna biru gambar otak. Ini namanya Bang Neslos. Silakan Bang Neslos, ini orangnya seperti apa, tipe spill orangnya. Ini dia, silakan berdiri. Bang Neslos berdiri. Yang perkenalkan dan Pak Desugi ya. Ini senior kita. Sudah tahu tadi udah berdiri Bang Neslos. Ini jauh-jauh dari Kalimantan Bang Neslos. Musionat, waduh masya Allah. Kembar ya? Wah, kembar ya, saudara kembar terpisah. Kembaran akhirnya lu Santa Yona, Stan Silu sama Stan. Oh iya, iya. Masya Allah. Oke, Golian. Sadungul hadir Ini yang tadi ya. bungsu ya. Ini di antara kita yang para Kristofnya paling bungsu ini dia ya. Insya Allah akan lahir lagi nanti besok-besoknya. Ya, dia mau lamar kerja tempat makcik nanti insya Allah. Ya. Bagian apa? Bagian apa? Ada lah asistennya makcik. Ada lagi? Siapa lagi? Julius. Maju. Kasih handphonenya sama Bang Adi. Jangan. Kores kasih handphonenya sama orang lain. Silakan maju depan. Bang Ade. Oh, ini mah pembubuk konten paling ini nih, ampun nih, kawannya Rion ini. Aduh. Ini dia temennya membubui Ade Rion, Kang Ade. Mana Vincent? Rendra. Ini juga nih, dia pendatang baru tapi nggak kalah ini. Silakan Vincent, Rendra, maju sini. Masya Allah, barakallah. Subhanallah. Jangan. Ayo depan. Julius kasih handphone sama orang lain. Oh, nggak bisa Jul. Kalau nggak suruh pulang kau. Silakan. Oke, kita acara bebasnya mungkin tanya jawab atau silaturahim ngobrol-ngobrol santai mungkin antara saudara-saudara kita. Oh, ini bukan tukang bubuk ini tukang hancur ini. Tukang bluduk. Ini lawannya, kalau nggak salah aku pernah dengar Bang Vincent atau siapa? Bang Vincent ya. Oke. Dan satu orang lagi, Kang Erik yang memviralkan saya di dunia per-YouTubean, jazallahu khairan katsiran, Viral Indonesia, channel Viral Indonesia, lambaikan tangan. Dan Kang Zen, salah satu YouTuber kita, YouTuber yang ternama juga. Wah, ini luar biasa YouTube-nya Kang Zen ini. Nama YouTube-nya Indonesia News TV ya. Udah berapa kali di Indonesia News TV rencang. Iya. Luar biasa channel YouTube beliau udah berapa juta subscriber, luar biasa ya. Terus siapa lagi? Dari itu Bang Ari Wibisono. Bang Igel tuh, di pojok tuh. Perwakilan dari MMCI Bang. MCI, sorry. Kalau MMCI Makassar Mualaf Cenderini namanya MCI Mualaf. Silakan Bang Ari Wibisono mana? Orangnya sudah ada? Belum? Oke, Mas Dewi mungkin. Ya, Oke. Silakan dilangsungkan ngobrol-ngobrol santainya. Saya letakkan mic. Saya mau bernama. Kang Zen, ada salam dari netizen. Oke, semoga Valen ya. Wah, sosokan jadi aktor terakhir dia. Kita harapnya Bang Zuma, kok dia yang terakhir ya kan? Ustadz Tahta tidak bisa hadir, beliau berhalangan hadir ya. Kemudian untuk memandu dan terus Jonathan Andar, biar saya bisa bernafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kita sambit Goldian. Teman-teman. Oke, mohon izin kepada Tuan Guru terhadap senior karena mungkin saya di sini paling muda dan mungkin di sini saya akan memandu dia. Kita di sini
tujuannya berkumpul bersilaturahmi, yang mana kita itu kuntum khairu ummah, kalau kata Allah tidak lain dan tidak bukan, di mana di buka bersama ini kita ciptakan majelis ilmu yang banyak-banyak, yang mulia, yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin kita bisa sesi diskusi atau sesi ngobrol. Mungkin saya akan memperkenalkan teman-teman, salah satu kanda saya juga, Kanda Jonat, mungkin bisa memberikan beberapa patah kata, memberikan Saifuddin Ibrahim. Dia seperti Tom and Jerry kalau sama Saifuddin Ibrahim, sampai Saifuddin Ibrahim itu dibuat kabur ke Amerika dan gak berani balik lagi ke sini. Bang Nadar, monggo. Nah, ini Bang Yonatan Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di sini saya ingin membuat berjumpa kembali bersama Wilis. Yuk, nah. Dipilih belum? Belum. Biasanya itu closingnya. Masya Allah. Jujur saya merasa bahagia, merasa sukacita ketika berada di tengah-tengah orang-orang guru-guru yang saya hormati, ya, para kristolog atau para debater muslim dan bapak-bapak ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan sore hari menjelang petang ini. Betul. Di mana di bulan Ramadan ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita lakukan pada saat ini, dan mudah-mudahan kita tidak hanya bertemu pada kesempatan kali hari ini, akan tetapi kita bisa berjumpa di tahun-tahun berikutnya, bisa dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya tentunya menjunjung rasa hormat saya kepada guru-guru saya. Mohon maaf, ini saya belakangi ada Ustadz Wapi, ada Ustadz Yusuf, ada Ustadz Sugi, ada teman-teman semua yang sudah hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, ini mau ngomongin apa nih? Saya juga bingung. Rusia Ukraina. Oh iya. Sini depan. Saya ingin berbicara sedikit saja sebelum kita menjelang berbuka puasa ini. Udah panjang ya? Anda dah. Siapa? Amin. Amin. Nur Amin. Selamat datang Pak Amir. Tak kira apa saya. Iya, tuh Bang. Saya bingung mau ngomong apa, tapi bahwa hadirnya kita di sini adalah pertama yaitu ingin mardotilah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara pribadi, kalau kita berbicara tentang dunia debat lintas agama, jujur itu apa ya? Saya tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang debater, di mana basic saya sendiri bukanlah orang yang menggeluti di bidang debat agama, ya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin nanti kita berkembang. Closingnya mana closingnya? Closingnya, aduh nggak bisa. Closing itu secara spontanitas. Kalau kita buat-buat sendiri tidak bisa. Ya, jadi spontanitas itu nggak bisa dibuat-buat. Nah, itu saja dari saya. Mungkin sesi berikutnya para asatid, para guru yang saya hormati. Saya aturkan terima kasih buat Adinda Golondian yang sudah memberikan waktu saya untuk terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.
Ayo bakar nih, bakar nih, ayo bakar nih. Yang ditunggu suara hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari minta. Ini Bang Neplos nih. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Alhamdulillah akhirnya ini alhamdulillah ya banyak yang terkejut luar biasa. Katanya gak nyangka gitu bahwa ternyata saya sebocil ini gitu ya. Dimana ya kalau di virtual gitu kan suara saya terdengar berat gitu. Dan banyak yang kecewa barangkali ya. Kena prank ya. Jangan gitu tuyul. Ya saya mau mengucapkan pertama kali ribuan terima kasih kepada seluruh ahli sedekah yang mensupport acara ini dan pertemuan ini. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh tuan guru yang menyediakan waktunya, yang pada akhirnya kita bisa berkumpul. Dan mudah-mudahan saya kira perkumpulan ini kelak bisa menjadi kesaksian kita di yaumil akhir bahwa kita sama-sama berjuang di agama Allah ini. Saya ingat betul jauh 2 tahun sebelum tahun 2021 saya adalah orang yang paling kejam dalam menghujat Islam pada waktu itu. Bukan dengan kata yang kotor ya. Gordian yang antara Bang Neplos, Bang Yonatan tuh yang tengah-tengahnya ketika bicara soal agama, dan saya masih ingat betul bahwa itulah kali pertama saya kalah pada saat saya membahas soal kitab Allah Al-Quranul Karim. Dan pada akhirnya bahwa semakin kesini bahwa ternyata semakin banyak yang tidak saya ketahui ternyata. Dan disitulah saya berpikir bahwa dahulu saya terlalu melampaui batas. Dan saya berharap juga kepada semua umat muslim di Indonesia dimanapun itu berada, dan barangkali untuk menjadi remember kita semua bahwa ternyata ada satu hal yang saya pelajari selama saya mengenal Islam. Yang saya pelajari adalah penyakit, dan ini paling berbahaya ya, penyakit ini. Nama penyakitnya adalah penyakit ain, penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling nyata adalah pada saat seorang manusia dia merasa sudah benar, dia merasa sudah mulia, dia sudah merasa lebih baik di antara orang-orang lain. Padahal itu bentuk salah satu bahwa jangan-jangan kita sedang berada di dalam kehinaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu. Dari situlah saya coba belajar juga makin di sini bahwa banyak sekali yang bisa saya petik ilmu-ilmu tuan guru di sini, baik itu tentang agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, bahkan itu tentang ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan filsafat, sejarah dan sebagainya. Dan yang saya berharap bahwa marilah berbondong-bondong bersama-sama kita berjuang untuk agama Allah ini. Ya, memang karena Allah sudah memberikan perintah tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf. Ternyata kita diperintahkan untuk berdakwah. Nah itu perintah pertama itu, berdakwah. Ya, jadi bukan berarti ajang-ajang ini, bukan berarti pertemuan-pertemuan ini membuat kita jadi merasa mulia ya, bukan ya, jangan ya, karena itu bentuk penyakit hati. Tetapi pertemuan ini dijadikan satu giroh, semangat, motivasi ya, sebagai motivasi supaya kita semakin bersemangat untuk berjuang di agama Allah ini. Mungkin barangkali itu saja dari saya. Ini mungkin sudah mau dekat berbuka ya. Berapa menit lagi? Ya, sekitar 3 menit lagi ya. 3
menit lagi ya. Ya mungkin barangkali itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Yang mana kadarnya kamu sudah menyampaikan beberapa siar ya, ada 11 siar. Oke, mungkin selanjutnya ada beberapa kata-kata dari seorang alam. Udah lama bahkan dia menjadi misionaris ya teman-teman, tapi sekarang getol membela Islam dan getol juga melakukan kegiatan-kegiatan di sosial. Silakan mungkin Ko Julis, tafadhol. Backlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua. Ini nggak tahu juga mau ngomong apa sebenarnya ya. Jadi gini, mungkin ini pertama kalinya kita kumpul begitu banyak dan saya harap ini bukan yang terakhir ya. Iya teman-teman, kalau ada dan banyak harapan dari komen dari saudara-saudara kita Kristen, biarkan saja ya, jangan dihapus atau jangan biar penonton di kota-kota lain juga mendapatkan ya, biarkan saja. Jadi ya saya harap sebagai panitia ini ada si Kevin ya bisa mengadakannya lagi di tempat yang lain ya, bahkan mungkin bukan hanya di bulan puasa tapi di bulan atau di kesempatan yang lain juga dilakukan. Amin. Terus kalau kita bicara kenapa kita berdebat, saya rasa sudah dipaparkan dengan sangat jelas oleh teman-teman ya, yang lain bahwa tugas kita adalah menyiarkan. Ya, tadi ada Handi Selebes ada menjelaskan kekeliruan yang selama ini ada di masyarakat, terutama fitnah-fitnah yang digaungkan oleh para pemuji Islam. Jadi tugas kita ini hanya meluruskan dan mengcounter sifat-sifat yang terus dilakukan oleh para politikus, kalau saya sebut ya, yang memang tugasnya itu ingin menyesatkan saudara-saudara kita di luar sana. Untuk itu saya berharap teman-teman tidak menyerah, terutama dikala begitu banyak cobaan yang sedang terjadi ya, sedang banyak masalah-masalah yang kita alami sekarang. Tapi saya yakin kalau Allah yang membela, kalau Allah yang ada di belakang kita, semua pasti bisa kita capai. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Bos Handi. Oke, terima kasih Ko Julius yang sudah memberikan beberapa kata-kata. Mungkin dari teman-teman bisa bertanya seputar Islam, seputar dunia kristolog, dipersilahkan, boleh angkat tangan. Silakan mungkin. Dan ini juga ada saudara kita yang dimana dia sangat ahli ketika para politikus Kristen itu bertanya-tanya, mengkritiki Islam, menghujat Islam, menghina Islam, dan beliau menjawab dengan sangat lihai, bahkan di luar kepala sekalipun dengan kitab-kitab yang sudah nempel di kepalanya. Tafadhol Ustadz Wafi bisa memberikan dakwah sekaligus. Insya Allah dan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini, dan sebenarnya teman-teman sudah, saya di sini agak minder. Kenapa? Karena yang berbicara dari tadi itu adalah kelas atas semua gitu. Saya paling muda di sini, paling kecil, paling muda, dan umurnya yang juga yang paling muda. Jadi ketika sudah Mas Torres, Mas Julius, Kanda Yonatan Nandar, dan semuanya sudah menyampaikan, saya kira sudah cukup. Apalagi Afri Neflos yang kecerdasannya di atas rata-rata ya, itu Masya Allah. Saya ini cuma paling muda intinya ya. Saya itu ada di paling belakang gitu loh, yang mungkin dia tidak kelihatan sama jenengan. Jadi mereka lah yang ada di depan, yang menjadi penyerang. Dan saya hanya berdoa kepada Allah semoga kakak-kakak saya ini selalu diberikan kemenangan dalam perang-perang selanjutnya. Cuma teman-teman ya, kalau yang ada di depan adalah orang Syiah, maka di saat itu saya yang harus ada di paling depan.
gitu. Kalau di depan adalah orang Syiah dan mereka bergandengan tangan dengan orang Kristen, maka saat itu soft pertama harus saya isi. Ya mungkin itu saja. Kita akan menjawab saja. Mungkin ada teman-teman yang mau disampaikan, ada yang ingin dinasihatkan. Tafadhol di sini banyak para kakak-kakak saya, ada Ustaz, Asatid, dan semuanya yang siap menjawab pertanyaan semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bayarnya lewat rekening JCC, semua pakai JCC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi Putra. Dulu nggak tertarik gini-ginian sampai akhirnya saya ketemu Ki Ahmad yang jelas-jelas mungkin Nabi Muhammad. 2 jam saya nomor Pak Manto WA-in ke Pak Zul atau di step di Pak Manto nomor. 3 hal aja yang mau saya tanyakan gitu ya. Karena nafas kita itu nggak boleh pendek, harus panjang. Karena dalam ayat 120 itu walang tarotoh, lan itu kan nggak sementara sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu 3 hal. Yang pertama, mungkin nggak kita sebagai yang unofficial berkoordinasi bersinergi dengan lembaga yang punya kayak misalnya Islamic Center atau apa yang punya kantor resmi dan sebagainya, kita koordinasi sama mereka. Sehingga yang kedua, kita punya pelatihan yang sifatnya terus-terusan, misalnya 3 bulan sekali, sehingga yang lahir bukan sekedar netizen, tapi netizen ini benar-benar orang yang punya kemampuan debat. Karena pada hakikatnya kita semua itu duta Islam yang harus mampu menjelaskan Islam kepada orang kafir sekalipun. Bahkan Ustaz Taufik pasti ngerti, kalau dakwah di zaman Nabi itu hakikatnya ngajak orang kafir masuk Islam. Itu yang sebenarnya. Nah, yang ketiga ini yang paling penting menurut saya, gimana sih caranya supaya orang-orang yang jelas-jelas mau hujat Islam, bahkan lebih parah menurutnya daripada si Ahok. Saya katakan kalau si Ahok aja bisa 2 tahun masuk penjara, kenapa yang mau hujat Islam dan terang-terang ini nggak bisa? Nah, pertanyaannya gimana sih caranya gitu? Karena kadang saya sampai keceplosan, saya sampai di banned sama TikTok beberapa pekan, nggak bisa ngapa-ngapain karena terlalu emosi dan seterusnya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita untuk melawan mereka dari segi teologi, kita gampang sekali menjatuhkan mereka karena Samawi itu sebenarnya itu kan monoteis gitu loh, ya kan? Dan sebenarnya dari basic monoteis ini kita paling kuat gitu loh, antara Yahudi sama Islam paling kuat. Justru ya mereka ini yang lemah gitu loh kalau kita bicara monoteis gitu. Oke, baiklah, itu sedikit dari mengenai ulasan saya tentang dunia debat seperti itu. Dan ini ada pertanyaan saya nih soal di Islam ya. Bapak nih kebetulan ada guru saya nih, Ustaz Wafi. Saya pernah nanya ini nih. Ustaz Wafi, saya pernah nanya ini nih. Guru saya kebetulan nggak mungkin belum ada dalil atau kebetulan nggak mungkin belum ada dalil atau bagaimana gitu ya. Jadi ini dalam Islam ya pertanyaannya. Ketika di santri itu kan kalau sangat ketat ya di kelas gitu kan, yang perempuan sama itu kan dipisah gitu ya. Bahkan di masjid juga dipisah gitu. Tapi kenapa ketika tawaf di Mekah itu nyampur gitu? Malah kadang-kadang suka miris gitu. Apalagi kan kemarin juga mertua saya kan juga ibu saya juga umroh juga gitu kan. Saya kasihan gitu karena nyampur ya kan, depan belakang cowok bapak-bapak, terus kemudian juga pas pada saat kurang ditertibin gitu loh ketika mau mencium Hajar Aswad gitu kan. Jadi yang orang-orang Asia ini kalah gitu loh, berebutan misalnya kalau tawaf atau apa gitu kan sering kalah gitu. Apa ada ini nggak supaya itu bisa diatur gitu, supaya nggak nyampur atau gimana? Ada nggak yang lainnya seperti itu? Cuma itu aja sih. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin satu lagi sebelum kita jawab semua. Tafadhol. Mungkin bisa maju dikit. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi, asli Palembang. Kalau
kalau akunnya itu tafsir cinta. Yang sudah di apa? Yang sudah di banner karena Malik ya. Malik. Nah, dan semalam habis juga punya saya tebas samurai itu di banner juga oleh Kiamat. Jadi selesai, hari ini nggak ada akun. Akunnya cuma cinta lama. Kalau ada cinta lama itu malam kemarin hampir dibaptis oleh Yuni, tapi dia kena prank oleh saya. Itu ya, dia mau baptis saya, alhamdulillah. Jadi sejarahnya saya 10 tahun di sekolah Kristen Katolik, tapi alhamdulillah sedikit pun saya tidak tergoda dengan Kristen itu. Hari ini sampai hari ini orang-orang, saya punya WA teman-teman Kristen, dia ikut saya. Ya, bukan saya ikut dia, alhamdulillah. Karena dia saya kasih makan, kalau bahasa paling waktu makan gondang, Pak, siput ya. Nah, sudah makan gondang, alhamdulillah. Saya hanya real, saya konkret. 2003 saya gabung di gerakan anti pemurtadan di UIN dan Palembang. Jurusan psikologi, jurusan apa? Perbandingan agama. Alhamdulillah. Nah, sejak saat itu, abang-abang sekalian, saya tidak ikut lagi. Saya sibuk di politik, dan hari ini sampai hari ini 2 bulan yang lewat saya dipengaruhi oleh ayah saya. Setiap hari beliau ini buka YouTube. Ya, Bang Zuma apa Bang Zuma? Saya nggak tahu. Ya. Dan hari ini saya ikut lagi, alhamdulillah. Karena saya melihat ini sudah kelewatan mereka ini. Ya, teman-teman saya nggak ada yang kayak gini, tapi mereka sudah terstruktur sampai ke desa-desa. Mungkin saya usulkan kepada teman-teman sekalian. Oke lah, kita hebat di media, kita hebat di TikTok dan sebagainya. Tapi satu hal yang harus kita pelajari yang harus kita konkretkan hari ini, yaitu bagaimana kita langsung turun ke desa. Pemurtadan hari ini sedang berlangsung. Kristenisasi ya sedang berlangsung hari ini. Maka saya ingin mengusulkan, urusan itu sudah benar, kita bekali dengan materi-materi yang bagus dari Ustaz Wahyu dan sebagainya. Saya sepakat, Ustaz Zuma dan sebagainya. Tapi yang lebih konkret, kita turun ke desa, kita buat desa binaan. Desa itu jangan sampai ada pemurtadan di sana. Terima kasih. Allahu Akbar. Jazakallahu khairan untuk Agina yang jauh-jauh dari Palembang itu Garut. Mungkin langsung saja kita jawab. Mungkin yang pertama monggo dari Ustadz Wafi terlebih dahulu. Tafadhol. Yang lain saja dulu. Tafadhol. Monggo Bang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada beberapa keluhan ya dari teman-teman semua. Kami itu sebenarnya itu nggak tinggal diam. Baik dari terutama yang sering menghujat baik di channel RC atau maupun di Komal apa itu di TikTok gitu ya. Kami tiap hari itu nggak tidur. Gitu. Baik koordinasi dengan BPP Peradin, secara hukum banyak yang sudah kami laporkan Pak. Cuma karena ini live saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Mulai kami laporkan di Mabes Polri sampai ke Polda. Sudah kami laporkan. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami tidak punya hak untuk mengintervensi penegakan hukum itu. Itu ya. Jadi secara hukum kami sudah melakukan itu. Secara aksi juga kami lakukan. Kami tinggal diam. Seperti ada pertanyaan tadi itu, kok nggak ada yang ke desa sih? Tiap hari kami di desa Pak. Baik mulai dari Monas sama Ustaz Waki sampai di desa yang tidak ada masjid, kami bangunkan masjid. Lora. Ya, dari yang menjadi murtad kita kembalikan. Dari orang tuanya menolak, dia menerima anaknya menjadi mualaf, kami akan perbaiki. Tiap hari kami lakukan Pak. Makanya saya lurus, jarang tidur Pak. Gitu ya. Sambil memperbanyak orang yang ada di media sosial. Jadi untuk itu teman-teman, mari kita memang betul, mari kita bersinergi. Tetap kita harus semangat bersatu, jangan sampai kita bercerai-berai. Apabila ada sesuatu, ada seseorang sekiranya melanggar hukum, mari kita laporkan bersama. Karena menegakkan hukum itu di Polda masing-masing bisa melapor kok Pak. Semakin banyak yang melapor, semakin diperhatikan oleh pihak kepolisian itu. Atau semakin diviralkan, semakin cepat diperhatikan. Seperti kasus Ahok sebenarnya itu Pak. Kalau dia nggak penuh politis, karena nggak punya kepentingan,
itu nggak bisa diproses hukum sebenarnya. Banyak yang lebih berat itu lolos daripada betul kata Bapak. Makanya perlu kita, kalau perlu kita bareng-bareng habis ini ke kantor polisi melapor bareng-bareng dan panggil wartawan, ramaikan. Saya yakin ada perhatian. Itu dia masalahnya. Kita ini kadang-kadang suara keras di media sosial, habis itu kita tidur. Terus kita bangun, kita tanya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda baru bangun, nggak bertanya. Itu jawabannya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Semoga saja kedepannya kita bersatu dalam maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bang Adi. Mungkin saya juga sedikit cerita. Dulu tahun 2021-an ya, kita bersama teman-teman melaporkan salah satu polemikus Kristen yang mungkin sangat frontal, penghujat. Itu kalau di TikTok akunnya namanya Maligil atau Ferguson. Kita datang ke Polda Jatim dengan ya berkas sesuai prosedur, dan sebagai warga negara yang taat hukum kita mentaati peraturan. Itu udah masuk surat-suratnya, buktinya udah konkret juga, udah kuat dan memenuhi persyaratan. Tapi sayang seribu sayang, kita tidak bisa apa ya bahasanya, dia mengintervensi bagaimana polisi bekerja dan jujur. Kami semua saat itu kecewa. Bahkan saya yang disuruh melaporkan, saya bolak-balik ke sana dengan ya uang transport dan lain sebagainya. Kok nggak digubris, katanya negara hukum, katanya Indonesia ini mayoritasnya Islam. Tapi ya faktanya seperti itu. Kalau mungkin kita bukan fakta lah, kalau polisi itu nggak dikasih uang pelicin itu, jujur demi Allah ya susah banget. Itu mungkin kita sendiri yang merasakan. Ya mungkin oknum-oknumnya gitulah teman-teman. Oknum ya, bukan semua. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah lapar. Ada memang kita dalam terlalu semangat dalam hal agama kita memang harus berpatokan kepada yang pertama Rasulullah, yang kedua para sahabat, yang ketiga adalah para ulama. Kalau keluar dari lingkaran ini, saya pastikan dia sedang menyimpang. Begitu. Rasulullah itu pernah bersabda gini teman-teman, Inilah akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak takut kalian akan murtad berjamaah setelah aku mati. Rasulullah sudah yakin semakin akhir zaman Islam akan semakin jaya. Walakin akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha fataqtatilu. Tapi yang aku khawatirkan atas umatku adalah harta dunia. Mereka berlomba-lomba mencarinya sampai saling membunuh. Gitu. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika sudah gagal mendakwahkan kita untuk menjadi agama mereka, mereka menggunakan cara ekonomi, mereka menggunakan cara pendekatan seperti menjadi ahlus sedekah dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Dan itu yang harus hati-hati. Untuk pertanyaan Mas siapa tadi? Mas Iwan, masalah tawaf. Jadi gini, keharaman ya, titik keharaman ikhtilat ya. Ikhtilat ini kan diharamkan. Ikhtilat ini apa? Ikhtilat ini campur antara cowok dengan cewek, seperti yang kita saksikan di depan saya sekarang. Ya. Campur cowok cewek ini kan diharamkan oleh agama. Nah, ilat hukmi, ilatul hukmi ya. Letak keharamannya ini yang harus kita pahami. Kapan campur itu diharamkan, kapan tidak diharamkan? Seperti itu. Contoh, wanita yang sedang haid menjadi tanda dia diharamkan sholat. Kenapa dia haram sholat? Karena sedang haid. Kan begitu. Ilatnya, alasannya karena sedang haid. Orang laki-laki yang belum mandi besar sudah cukup ya, keluar mani belum mandi besar, itu menjadi tanda, ilat, alasan dia diharamkan membaca Quran, sholat. Nah itu. Nah ikhtilat, campur baur antara cowok cewek, itu kapan diharamkan? Fikih mengatakan, kita bermadhab fikih Syafi'i ya rata-rata ya, ketika dimungkinkan akan terjadi kemaksiatan di sana dan ada sampai menyentuh antara basyarah, kulit dengan kulit ya, itu yang diharamkan. Sekarang kalau kita contohkan dalam bab sholat, sholat ketika di depan cewek di samping cowok, gak ada penghalang, haram apa tidak kira-kira?
Kok bisa haram? Di samping cowok, di samping cowok, di samping ini cewek, dia fokus sholat kan? Haram apa enggak kira-kira? Kan tidak. Kenapa? Tidak ada unsur yang mengantarkan mereka untuk maksiat. Yang kedua, tidak ada bersentuhan tangan dan lain sebagainya. Makanya ketika bukan sahabat ya, salah satu ulama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika berduaan dengan Robi'ah Al-Adawiyah, siapa yang mengatakan mereka haram berduaan? Sampai para ulama mengatakan kalau ceweknya seperti Robi'ah, cowoknya seperti Imam Hasan, maka berduaan hukumnya tidak haram. Kenapa? Mereka orang soleh dan orang soleha. Tahu ayat di dalam Al-Quran, at-thayyibatu lit-thayyibin wal khabithatu lil khabithin. Ayat itu turunnya karena apa? Ketika Sayyidah Fatimah difitnah oleh orang-orang kafir selingkuh dengan Abu Sufyan. Maaf, udah buka puasa. Oh iya, oke. Jadi dalam hal umroh tawaf ya, itu tidak diharamkan karena perintahnya memang untuk beribadah. Kalau memang nanti cowok cewek ini ternyata ada yang syahwat, nah itu kesalahan pribadi. Contoh ketika sholat jangan ganggu cewek, dosa gitu. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, segera kita sama-sama Alhamdulillah sahabat teman-teman, sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, kita sampai pada azan maghrib dan kami semua yang hadir di sini mengucapkan selamat berbuka puasa ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini nggak kedengeran azan ya? Nggak kedengeran, padahal masjid sebelahan. Nah itu Bang Hadi. Bentar ya teman-teman ya. Nah, kita disunahkan makan korma. Langsung ambil 9. 3. Ambil 9. Sunahnya 3. Alhamdulillah. 3. Bismillah. Halo. Baik sahabat Bila, dimanapun sahabat Bila berada, demikian ya keseruan menjelang acara buka puasa tadi. Nanti kita kembali dilakukan ya setelah kita berbuka dan sholat maghrib berjamaah. Kami undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.